Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ya, keputusan itu terkait sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024. Dalam keputusan tersebut, terdapat 3 hakim MK yang menyatakan perbedaan alias dissenting opinion. Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud terkait hasil Pilpres yang memenangkan Prabowo Gibran. MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Dalil-dalil permohonan yang diajukan antara lain soal ketidaknetralan Bawaslu dan DKPP. Tuduhan adanya abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi dalam menggunakan APBN dalam bentuk penyaluran dana bansos untuk mempengaruhi hasil pemilu, serta dalil penyalahgunaan pemerintah pusat hingga pemerintah desa dalam bentuk dukungan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam sidang ada 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yakni Hakim Saldi Isra, Ernie Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ada hakim konstitusi yang menyatakan perbedaan pendapat dalam putusan sengketa hasil Pilpres. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih. Meski ada dissenting opinion, namun hal itu tidak mempengaruhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, keputusan KPU RI yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres pemenang Pilpres 2024 tidak berubah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.